Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu summa amma ba'd. Jemaah sekalian, sahabat-sahabat semua, ikhwah dan juga akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Umdatul Ahkam. Insyaallah untuk malam hari ini kita ulang dari pembacaan awal hadis 186. Insyaallah ini untuk di bagian awal paragraf aslinya sudah dibahas, cuma kita ulang dari awal insyaallah biar tersambung pembahasan. Nah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 186 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia sedang dia masih mempunyai tanggungan wajib puasa, maka hendaklah walinya puasa untuknya. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud rahimahullah, dan dia berkata, itu berkenaan dengan nazar, dan itu adalah pendapat Ahmad bin Hambal rahimahullah. Bismillah. Ini hadis yang 186 itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yang mana dalam hadis yang bersumberkan dari Aisyah anha, Nabi Muhammad beliau bersabda, man mata wa alayhi siyamun shama anhu waliyuhu. Orang yang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan ataupun kewajiban untuk berpuasa, maka walinya berpuasa untuknya. Kemudian di paragraf berikutnya di situ ada keterangan wa akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini pula ada dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah. Dan beliau di saat sehabis menyebutkan hadis ini, man mata wa alayhi siyamun shaman waliyuhu, beliau mengatakan hadza fin nazar. Ini adalah yang ada sangkut pautan dengan puasa nazar. Artinya kalau ada orang dia mengatakan, kalau nanti anakku sembuh, aku bernazar untuk puasa selama 7 hari lamanya. Selama 7 hari lamanya. Nazar ini belum sempat untuk dia kerjakan. Keburu meninggal. Maka ahli warisnya dia itu yang berpuasa untuk ini orang yang bernazar tadi itu. Kalau dibilang bahwa ini hadis hanya berkaitan dengan masalah puasa nazar saja atau hutang puasa nazar, maka otomatis untuk puasa-puasa yang wajib yang bukan puasa nazar, maka walinya tidak perlu untuk melaksanakan puasa untuk ini si orang. Perhatikan, ini adalah pendapat dari Imam Ahmad ibn Hambal rahimahullah. Nanti hujjah beliau akan disebut-sebutkan. Walaupun jumhur ulama, rata-rata ulama mengatakan bahwa ini berlaku secara umum, baik puasa nazarkah, baik karena membayar kafaratkah, ataupun kewajiban puasa Ramadan yang kemudian dia punya utang belum dibayar kemudian dia meninggal. Maka berlaku pula untuk hadis ini. Maka ini adalah pendapat dari mayoritas ulama. Tadi yang disebutkan dalam teks kitabnya itu adalah ini hanya berlaku untuk puasa nazar saja. Jelas ya ikhwah? Baik, lanjut dulu. Syarah hadis. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang meninggal dunia sedang dia masih menanggung wajib puasa, maka hendaklah walinya puasa untuknya. Yang dimaksud dengan wali di sini adalah ahli waris si mayit. Iya, ahli waris ataupun mungkin keluarga dekat.
ataupun mungkin bisa juga nanti orang lain. Nanti ada pembahasan insyaallah. Baik, lanjut. Itu adalah lafaz Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dengan lafaz mutlak. Ya, dengan lafaz mutlak di sini berarti nggak ada suatu batasannya, nggak ada keterangan tentang nazarkah, puasa Ramadankah, ataupun kafaratkah. Kalau bersifat mutlak, maka berlaku untuk semua hal hutang puasa yang wajib. Sehingga kalau toh ada orang dia punya hutang puasa Ramadan selama 6 hari dan belum sempat untuk diqodhoin, maka walinya nanti perlu untuk mengqodhoin terhadap ini orang yang punya hutang puasa, ataupun puasa untuk membayar kafarat. Baik kafarat mungkin karena melanggar sumpahnya, ataupun mungkin karena faktor yang lain. Maka berlaku hadis ini. Ini Nabi Muhammad beliau menyebutkan secara mutlak, karena berarti nggak ada pembatasannya. Kalau nggak ada pembatasan, oleh karena itu rata-rata ulama mengatakan bahwa ini hadis dibawa ke arti secara umumnya. Punya hutang puasa Ramadan, ataupun punya hutang puasa kafarat, ataupun punya hutang puasa nazar. Lanjut. Akan tetapi penulis rahimahullah berkata, diriwayatkan juga oleh Abu Daud rahimahullah, dan dia berkata, itu berkenaan dengan nazar, dan itu adalah pendapat Ahmad bin Hambal rahimahullah, yaitu bahwa amal-amal perbuatan yang murni bersifat badaniyah atau amalan anggota tubuh yang diwajibkan dengan dasar pensyariatan seperti puasa dan sholat, tidak dapat dikodok dari orang yang wajib melaksanakannya apabila dia telah meninggal dunia. Tayyib. Kita perhatikan ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, bahwa untuk ibadah badaniyah yang murni yang berkaitan dengan masalah fisik, yang mana seorang itu dia wajib hukumnya untuk melaksanakannya sendiri, maka nggak boleh untuk diwakili orang lain, nggak boleh untuk diwakili orang lain, ataupun dia berpuasa untuk orang ini. Ini adalah yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Semisal sholat, semisal puasa Ramadan, ataupun mungkin hal yang lainnya. Karena hukum asalnya ini adalah memang wajib dari awal. Yang wajib dari awal, sehingga kewajiban tersebut hanya teruntuk orang yang meninggal tersebut, bukan orang lain. Ini adalah disampaikan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Kita perhatikan dulu jamaah sekalian, yang mungkin di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan pula, tapi perlu untuk disampaikan lagi di sini tentang masalah keadaan orang yang dia itu punya hutang puasa, baik puasa nazar ataupun bayar kafarat, ataupun puasa wajib bulan Ramadan. Sebelum diqodhoin dia meninggal. Di sini para ulama mereka membagi menjadi dua keadaan. Yang pertama adalah ada kesempatan bagi orang tersebut untuk mengqodhoin, tapi dia nggak mengqodhoinnya. Maka nanti ahli warisnya dia itu nggak wajib hukumnya untuk mengqodhoin puasa orang ini, hanya sekedar disunahkan saja. Dan bukan suatu hal yang diwajibkan, adalah hanya sekedar disunahkan saja. Dan kalau misalnya mereka karena suatu keadaan tidak bisa untuk mengqodhoin puasanya, maka setiap hari, setiap utang puasa tersebut bisa dibayar dengan menggunakan fidyah, ngasih makan fakir miskin. Dan ini termasuk pendapat pula yang difatwakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan juga Syekh Baz rahimahullah. Termasuk ini pula yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam mazhab
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ataupun lebih khusus lagi bahwa ini pun adalah kaul khusus dari Imam Syafi'i dalam kaul qadim beliau. Di antara alasannya termasuk disebut Syekh Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan masalah ini, kenapa orang kok dia ini nggak wajib hukumnya untuk wali warisnya ini? Kenapa hukumnya nggak wajib untuk mengqadainya? Padahal ini orang aslinya ada kesempatan sebelumnya, kemudian keburu meninggal. Berarti ini benar-benar wajib untuk orang tersebut, tapi dia nggak mau untuk segera mengqadainya. Di saat dia meninggal, ahli warisnya nggak ada kewajiban untuk mengqadha, hanya sekedar disarankan saja. Di saat ditanya, loh, kan dalam hadisnya kan man mata wa ali siyamun sama anhu waliyuhu, orang yang meninggal sedangkan dia punya hutang puasa, maka walinya perlu berpuasa untuknya. Walinya berpuasa untuknya, untuk orang yang meninggal ini. Berarti mengqadhain. Di sini para ulama termasuk sampai Syekh Muslim rahimahullah bahwa ini adalah khabarun, adalah suatu hadis yang isinya itu adalah berupa suatu berita, bukan suatu perintah. Aslinya nih cuman saja walaupun toh berita tapi bermakna perintah. Artinya kalau misalnya ada orang dia itu meninggal dan dia punya hutang puasa, maka walinya diperintahkan untuk mengqadainya. Cuman saja dalam syariat kan ada suatu perintah yang sifatnya wajib, ada suatu perintah yang sifatnya sunnah. Baik yang sunnah ataupun yang wajib, masing-masing adalah suatu perintah. Perhatikan yang pernah sampai sebelumnya ya ikhwas sekalian, bahwa kalau kita mendapatkan dalam syariah, baik Al-Quran atau hadis, di sana ada suatu perintah, maka diartikan hukumnya adalah wajib dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan maka berdosa. Dan ini adalah hukum asal-asalnya. Tetapi kadang-kadang perintah tersebut tidak diartikan wajib, tetapi sekedar sunnah saja. Kalau memang ada indikasi yang lainnya, kata para ulama yang mengatakan bahwa ini hukumnya nggak wajib bagi wali untuk mengqadhain puasanya. Karena kenapa? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu dia nggak bisa untuk mikul dosa orang lain. Di saat misalnya dibilang bahwa mengqadha bagi wali ini hukumnya adalah wajib, artinya kalau dia nggak mengqadha maka dia berdosa. Kalau berdosa otomatis dia ini menanggung dosa dari orang yang telah meninggal ini. Padahal Allah SWT dia mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu dia nggak menanggung dosa orang lain. Sehingga jemaah sekalian bahwa inilah tentang masalah kenapa hukumnya nggak wajib tetapi sekedar hukumnya adalah sunnah, sehingga bisa beralih kalau seandainya mungkin ahli warisnya dia nggak memungkinkan untuk mengqadha puasanya karena dia mungkin mempunyai hutang puasa sendiri, maka bisa nanti beralih ke it'amul masakin, ngasih makan fakir miskin untuk satu hari hutang puasa itu adalah 1,5 kilo dari, bisa berupa makanan ataupun yang lain sebagainya. Tadi ini adalah tentang masalah tentang masalah ada orang dia punya hutang puasa dan ada kesempatan untuk membayarnya tapi dia nggak mau untuk membayar ataupun belum memungkinkan untuk membayar. Kalau seandainya ini keadaan yang kedua, kalau misalnya ada ini termasuk di antara yang sebagian di antara ulama mengatakan bahwa ittafaqu ahlul ilmi, ulama bermufakat tentang masalah keadaan yang pertama ini. Tentang apa? Tentang kalau ini orang dia punya hutang puasa dan dia tidak ada kesempatan untuk membayar hutang puasanya karena mungkin sakitnya nyambung. Ramadan tahun sebelumnya punya hutang puasa 30 hari, kemudian sampai Ramadan tahun berikutnya dan dia masih dalam keadaan sakit. Sebelum dia membayar hutang puasanya, dia keburu meninggal. Dalam keadaan begini, para ulama mereka bermufakat bahwa nggak ada kewajiban untuk mengqadha puasanya. Nggak ada kewajiban untuk mengqadha puasa. Terlepas nanti masalah ada sebagian di antara ulama termasuk Ibnu Qatadah rahimahullah yang beliau mengatakan diganti dengan menggunakan makanan. Perlu untuk ngasih fakir miskin. Baik. Lanjut. Tadi itu adalah ringkesannya dan ini pun yang ada dalam madzhab Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, lanjut. 3 imam rahimahullah berpendapat bahwa puasa itu tidaklah diqadhakan untuknya secara mutlak.
baik puasa itu wajib karena nazar maupun wajib dengan dasar pensyariatan. Iya, baik. Kita perhatiin di sini. Sedangkan tiga ulama yang lain, kalau tadi Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah tentang hadis ini berlaku untuk puasa-puasa yang nazar saja. Sedangkan yang lain enggak. Di sini ada pembahasan pula berkaitan dengan pendapat dari tiga ulama yang lain. La yuqda anhu mutlaqah. Tidak ada qada secara mutlak. Di sini maksudnya yang secara lahiriahnya ini adalah enggak ada suatu kewajiban untuk mengqadha. Berarti nanti hanya bersifat sunnah saja, Allahu a'lam. Ini yang Anda pahami dari redaksi kitab yang dituliskan oleh beliau di sini. Kita lanjut. Akan tetapi sebenarnya tidak ada yang bertentangan dengan hadis tersebut di atas. Adapun istidlal sebagian ulama dengan firman Allah Ta'ala, istidlal itu menjadikan suatu ayat ataupun hadis sebagai suatu dalil, disebut sebagai istidlal. Nah, lanjut. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Maka padanya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa apabila seseorang beramal dan meniatkannya untuk orang lain, maka amalan itu tidak akan sampai kepadanya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang akan mendapatkan hasil usahanya sendiri. Baik, kita perhatikan di sini. Di sini disebutkan ada sebagian di antara dalil dalam ayat yang digunakan sebagian di antara ulama untuk berdalil dalam masalah ini. Apa itu firman Allah Subhanahu wa taala? Laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa manusia tidak akan memperoleh selain apa yang dia usahakan. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa apabila seseorang melakukan suatu amal ibadah, kemudian meniatkan amal ibadahnya tersebut pahalanya untuk orang lain. Ayat tersebut tidak ada kaitan dengan masalah meniatkan amal ibadah yang dia kerjakan diniatkan untuk orang lain. Tidak ada pembahasan ke arah sana. Terus ayat ini berkaitan dengan masalah bahwa setiap orang bertanggung jawab atas amal perbuatan dia sendiri dan tidak ada kaitan dengan masalah ada orang yang beramal kemudian dia niatkan amal ibadahnya untuk orang lain, Misalnya ada orang tua, sampai poin dia, ada orang tua misalnya dia meninggal, anaknya tahu bahwa orang tuanya ini banyak masalah yang berkaitan dengan pelanggaran syariah. Karena mungkin faktor taklimnya kurang, karena mungkin ngajinya kurang, sehingga anak tahu bahwa ini orang tua saya, semoga Allah mengampuninya. Dan mumpung masih hidup, anaknya ini masih hidup dan dimungkinkan untuk beramal ibadah, akhirnya kemudian dia mengatakan begini, ini saya mau beribadah baca Al-Quran 1 juz, pahalanya untuk orang tua saya. Ayat tadi ini yang berkaitan dengan laisa insani illa ma sa'a, tidak ada kaitan dengan masalah itu. Enggak ada kaitan dengan masalah itu. Hanya saja berkaitan dengan orang bertanggung jawab atas amal ibadahnya sendiri. Tapi lanjut dulu, nanti ada penjelasan lagi insyaallah. Dan setiap jiwa tidak bekerja kecuali untuk dirinya sendiri. Akan tetapi itulah hukum asalnya, dan ketika tidak ada niat untuk dihadiahkan kepada orang lain. Oleh karena itu mereka berijma akan bolehnya menghadiahkan ibadah haji dan mewakilkan pelaksanaannya dan menghadiahkan pahala sedekah dan doa. Akan tetapi para ulama berselisih. Kita perhatikan di sini. Oleh karena itu di sini para ulama mereka berijma, bersepakat
atas kebolehan menghadiahkan pahala ibadah haji ataupun perwakilan dalam melaksanakannya, dan menghadiahkan pahala sedekah dan doa kepada orang lain. Ini adalah para ulama mereka berijma tentang 3 amalan ini. Boleh untuk niatkan haji atas nama orang yang telah meninggal. Ini kesepakatan ulama. Termasuk pula tentang masa sedekah yang diberikan oleh orang yang hidup, pahalanya diniatkan orang yang telah meninggal. Ini semua ulama juga sepakat, kata beliau di sini. Termasuk pula adalah berkaitan dengan masa doa yang dipanjatkan oleh orang yang hidup. Misalnya, ya Allah mohon engkau ampuni si fulan ini. Ya Allah mohon engkau ampuni kaum muslimin ya Allah. Mohon engkau ampuni kedua orang tua saya yang telah meninggal ya Allah. Semua ulama sepakat sampainya tentang niatan tersebut. Baik, baca dulu, lanjut dulu. Sebentar. Ini dasarnya apa? Jelas banyak dasarnya berkaitan dengan masalah doa-doa yang memang disuruh untuk kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa mereka. Termasuk sebagian di antara sahabat saat itu, di saat dia nanya kepada Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan masa ibundanya. Wa ibundanya innau kana 'alaiha shaumun syahrin afasumu anha. Ya Rasulullah, ini ibuku dia punya utang puasa, apakah ana boleh untuk berpuasa untuknya? Dijawab, ya sumi anha. Kemudian berkaitan dengan masa haji pun saat sama, haji anha. Disuruh untuk menghajikannya. Tayyib. Sehingga di sini ya ikhwas sekalian, yang insyaallah dirahmati Allah SWT, bahwa berkaitan dengan masalah 3 hal tadi ini, berkaitan dan menghajikan untuk orang lain yang telah meninggal, ataupun bersedekah untuk orang lain, ataupun satunya tadi itu apa? Doa untuk orang lain. Ini adalah semua ulama sepakat tentang kebolehannya. Tayyib, lanjut. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat tentang menghadiahkan pahala amal-amal ibadah selain ketiga amalan tersebut. Iya, selain doa, selain sedekah, selain haji tadi itu. Apakah boleh? Semisal tadi itu yang ana sampaikan, buat contoh, anak dia baca Al-Quran 1 juz, kemudian dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Apakah diperbolehkan ataukah tidak? Ini yang diperselisihkan di antara para ulama. Kalau 3 tadi semua ulama sepakat diperbolehkan. Tetapi untuk selain ini, apakah dibolehkan atau tidak? Di sini yang ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Lanjut. Apakah dapat sampai kepadanya atau tidak? Iya, pahalanya apakah sampai atau enggak ini? Di saat misalnya tadi kita menghadiahkan baca Al-Quran, kita sendiri yang baca, kemudian aku niatkan ini pahalanya untuk orang tuaku. Sampai atau enggak sampai? Ini yang ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Nah, mazhab yang paling ringan dan mudah dalam permasalahan tersebut. Ini sebentar, ringan ataupun mudah ini bahasa Arabnya Awsa'ul Madzahib, ini aslinya teks Arabnya. Awsa'ul Madzahib berarti ini adalah mazhab yang paling luas ataupun longgar dalam masalah ini. Longgar dalam masalah hal ini. Kita lanjut. Adalah mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Karena sesungguhnya dia berpendapat bahwa hal itu dibolehkan. Para ulama fikih rahimahullah. Di antara alasan yang beliau sebutkan bahwa kalau misalnya kita itu beramal, suatu ibadah, pahalanya hasilnya untuk siapa? Untuk kita. Berarti itu pahala adalah milik kita. Kalau milik kita, maka kita berhak untuk ngasihkan kepada orang lain. Sebagaimana kita punya barang, berhak untuk berikan kepada orang lain. Ini disebut sebagai di antara ulama tentang alasan Imam bin Hanbal rahimahullah atau dalam mazhab beliau tentang masalah hal ini. Ini kenapa mereka berpendapat bahwa tentang kebolehan menghadiahkan pahala suatu amal ibadah diberikan kepada orang lain, karena ini orang yang ngasih hadiah amal ibadah ini atau suatu pahala, dia adalah yang memiliki suatu pahala.
Kalau dia mau mentransfer kepada orang lain, ngasih kepada orang lain, maka itu artinya dia memberikan miliknya dia kepada orang lain. Ini di antara alasan yang mereka sebutkan dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Baik, lanjut. Para ulama fikih rahimahullah yang sejalan dengan mazhabnya berkata, setiap amalan ibadah yang dilakukan dan dijadikan pahalanya untuk seorang muslim, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Iya, masih hidup. Misalnya Fajar dia baca Al-Quran 1 juz nih setelah sholat asar. Satu juz. Kemudian dia bilang, nanti pahalanya ini untuk Pak Mismo. Mana Pak Mismo? Nggak ada. Oh iya. Ini luasnya dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bukan cuma orang mati aja, orang yang hidup pun diperbolehkan. Karena tadi itu alasannya diantaranya bahwa ini pahala adalah milik Fajar. Kalau dia mau ngasih orang lain terserah dia. Itu maksudnya. Baik, lanjut. Maka itu akan dapat bermanfaat untuknya. Bermanfaat berarti sampai pahalanya, gitu maksudnya. Nah, baik dia meniatkan hal tersebut sebelum memulai amalannya. Iya, berarti dia niatkan nanti nih anak mau baca Al-Quran 1 juz, nanti pahalanya untuk Pak Mismo misalnya saja. Itu berarti sebelum beramal. Nah, maupun setelah dia selesai dari mengerjakannya dan menghadiahkan pahalanya untuk orang lain. Berarti ya Allah tadi ini baca Al-Quran 1 juz, pahalanya untuk si fulan. Kita ya berarti setelah beramal baru kemudian menghadiahkannya. Baik dia mengucapkannya maupun hanya dia niatkan dengan hatinya saja, akan tetapi mengucapkannya lebih sempurna. Tadi ini semuanya adalah yang ada dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Sekarang dibandingkan dengan pendapat 3 ulama yang lain, ataupun 3 mazhab yang lainnya. Kalau 3 mazhab, kalau misalnya mazhab itu ada 4 yang mu'tabar dalam sunnah wal jamaah, maka kalau 3 mengambil satu pendapat, maka artinya inilah jumhur ulama. Adalah jumhur mayoritasnya 1 dibanding 3, 1 banding 3. Kita perhatikan di sini, coba. Sedangkan 3 imam lainnya, yaitu Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i rahimahullah, berpendapat bahwa hal itu tidak akan sampai. Iya, tidak akan sampai. Oleh karena itulah mereka tidak membolehkan untuk mengqadha nazar dari orang yang meninggal dunia yang telah bernazar untuk berpuasa, sholat, atau lain sebagainya. Adapun Imam Ahmad rahimahullah membolehkan mengqadha nazar dari orang yang meninggal dunia yang masih menanggung sebagian dari nazarnya. Tadi yang kita bahas, lanjut. Adapun perkara yang diwajibkan dengan dasar pensyariatan, maka menurut keempat imam termasuk Imam Ahmad rahimahullah adalah bahwa amal-amal ibadah yang murni bersifat badaniyah, yaitu amal tubuh yang diwajibkan dengan dasar pensyariatan. Ya, dari awal berarti disyariatkan untuk melaksanakan puasa ataupun sholat dari awal, bukan nadarnya. Lanjut. Seperti puasa dan sholat tidak dapat diqadha dari orang yang wajib melaksanakannya apabila dia telah meninggal dunia. Syekhul Islam berkata, sesungguhnya orang yang meninggal dunia sedang dia masih menanggung hutang, baik hutang kepada Allah Ta'ala atau kepada manusia, baik itu wajib dengan dasar pensyariatan maupun yang telah diwajibkan atas dirinya sendiri, seperti sholat, puasa, atau hutang-hutang kepada manusia. Maka itu semua harus segera diqadhakan darinya. Berdasarkan atau berdalilkan dengan hadis tersebut di atas dan hadis yang datang setelahnya, dan hutang adalah perkara wajib yang ada pada zimmah seseorang, baik kepada Allah Ta'ala maupun kepada manusia. Pendapat Syekhul Islam rahimahullah dalam permasalahan tersebut adalah pendapat yang sahih. Ini tarjih dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Beliau
membenarkan tentang apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam ya, yang mana beliau mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih punya tanggungan hutang, baik hutangnya kepada Allah ataupun hutangnya kepada manusia, baik kewajiban itu adalah memang dari awal hukumnya wajib, semisal puasa ataupun sholat ataupun yang lainnya, ataupun kewajiban yang ditetapkan manusia untuk diri mereka sendiri. Maksudnya adalah nazar, berarti mewajibkan sesuatu untuk diri dia sendiri. Ataupun hutangnya kepada manusia, baik hutang kepada Allah ataupun hutang kepada manusia, maka semuanya perlu untuk dibayar. Karena tadi ini adalah dalil-dalilnya yang tentunya dibahas di sini oleh beliau adalah dainullah haqqu bi ayyuqda. Hutang kepada Allah SWT lebih berhak untuk dibayar. Di sini disebutkan pula di paragraf yang lain masih berkaitan dengan perkataan Syaikhul Taimiyah bahwa wad-dainu wal wajibu zimmah. Ini hutang adalah suatu hal yang wajib untuk ditunaikan dalam tanggungan seseorang, baik hutang kepada Allah ataupun hutang kepada manusia. Kemudian disimpulkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwa perkataan Syekh Taimiyah ini adalah huwa sahih, ini adalah perkataan yang benar. Terus nanti kalau misalnya berkaitan dengan hutang kepada manusia, hutang kepada Allah yang berkaitan dengan duit bagaimana? Maka diambilkan dari min tirkatil mayyit, diambilkan dari harta peninggalan si mayit. Nah, lanjut. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat apabila si mayit itu masih menanggung hutang-hutang kepada Allah Ta'ala atau kepada manusia, manakah hutang yang harus ditunaikan terlebih dahulu apabila harta peninggalan atau harta warisan tidak cukup untuk menunaikannya? Iya, ini masalah baru lagi ini. Masalah berkaitan dengan ada orang yang dia punya hutang kepada Allah. Mungkin masalah zakat. Kalau masalah zakat ada bagian hutang kepada Allah dan juga hutang kepada manusia yang lain. Karena kewajiban zakat adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kenapa kok dianggap bahwa ini berkaitan dengan manusia? Karena harta zakat akan dibagikan terhadap 8 orang atau 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Kalau toh ini ada orang meninggal, dia punya hutang kepada Allah dan juga punya hutang kepada manusia. Sedangkan harta benda yang dimiliki ataupun yang ditinggalkan oleh orang yang berhutang ini ternyata nggak mencukupi untuk membayar hutang dua-duanya. Misalnya sebelumnya ada orang kaya yang dia di suatu tahun itu seharusnya dia mengeluarkan zakatnya sampai 5 juta. Untuk setelah ditotal semuanya 5 juta harus dikeluarkan kepada untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Tapi ini nggak dibayar oleh dia. Berarti itu hutang dimiliki oleh dia. Kemudian ternyata saat dia itu meninggal, di bagian yang lain dia punya hutang pula kepada orang lain ini. Orang lain lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Hutangnya berapa? Semisal hutangnya adalah 10 juta. Hutang 10 juta. Saat ditotal semuanya, ini hutang nggak cukup untuk dibayar, harta benda yang tinggalkan nggak cukup untuk bayar hutang ini. Karena misalnya harta warisannya cuma 12 juta. Dan itu pun nanti belum biaya-biaya yang lainnya, biaya menguburkan ataupun yang lain sebagainya. Harta peninggalan 12 juta, sedangkan hutangnya adalah ada 15 juta. Hutang kepada Allah 5 juta karena tadi itu zakatnya nggak dibayar. Sedangkan hutang kepada orang lain adalah 10 juta. Maka peninggalannya nggak cukup untuk digunakan bayar hutang. Nggak cukup. Pertanyaannya adalah, apakah yang didahulukan itu adalah bayar hutang hakullah ini yang berkaitan dengan zakat, ataukah perlu dibayarkan terlebih dahulu kepada orang yang menghutangkan pada dia sebanyak 10 juta. Ini yang ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Lanjut.
Ada yang berpendapat bahwa yang harus diutamakan adalah hutang-hutang kepada Allah Ta'ala berdasarkan sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hutang adalah lebih berhak, maka hutang Allah lebih berhak. Iya, ini fa'danullahi ahaqqu. Sebagian di antara riwayat, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Berarti di sini menekankan tentang lebih mendahulukan hak Allah daripada hak manusia yang lainnya. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Ini menurut sebagian di antara ulama. Lanjut. Ada yang berpendapat bahwa yang harus diutamakan adalah hutang-hutang kepada manusia, karena Allah Ta'ala Maha Kaya dan Dia lebih ringan untuk memaafkan. Sedangkan hak-hak manusia dibangun atas dasar sikap saling pelit dan perhitungan. Iya, saling pelit perhitungan. Ataupun dari luarnya dia bilang, ya udah Nabi bahasin hutangnya deh, ngasih senyuman, tapi pikirannya masih ngitung-hitungan. Luar ngasih senyuman, pikirannya mikir hitung-hitungan. Sehingga untuk nyari ikhlas itu beratnya bukan main. Berhubung keadaan manusia begitu, lahiriahnya dia ikhlas, tapi masih ngedumel terpaksa, maka hutang pada manusia didahulukan terlebih dahulu. Ini juga sebagian di antara ulama. Baik, lanjut. Ada yang berpendapat bahwa apabila hutang kepada manusia dilakukan dengan barang gadaian, maka dia harus lebih diutamakan. Namun apabila tidak dengan barang gadaian, maka keduanya harus ditunaikan dengan cara paruhan, sebagaimana jika harta peninggalan tersebut tidak cukup untuk membayar semua hutang-hutang manusia. Baik. Ini ada pendapat lagi di sebagian di antara ulama. Ini semua istihad dari kalangan para ulama ya ikhwan. Istihad sebagian di antara ulama. Tentang qila tadi sampai tiga pendapat. Yang ketiga di sini adalah kalau hutang kepada manusia disertai dengan jaminan, maka itu yang didahulukan. Misalnya ada orang dia punya hutang kepada si A sebanyak 10 juta. Dan di saat dia itu meminjam hutangan, dia memberikan suatu jaminan. Ini motor ana ente bawa, ente simpan di rumah ente. Ana nerima uang pinjaman ente dari 10 juta. Berarti ini hutang yang disertai dengan jaminan. Di lain pihak, orang ini pula dia punya hutang kepada orang lain 10 juta pula, cuma nggak ada jaminannya. Kalau dalam keadaan begitu, maka yang dahulukan adalah yang ada jaminan terlebih dahulu. Allah alam pertimbangannya bagaimana, tapi inilah yang dimaksudkan dalam poin-poin ini. Untuk yang ada hutangnya, yang ada jaminannya didahulukan. Lanjut. Hadis 187 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia sedang dia masih mempunyai tanggungan wajib puasa bulan Ramadan. Apakah aku harus membayar puasa itu untuknya? Beliau bersabda, jika ibumu memiliki tanggungan hutang, apakah kamu akan membayar hutang itu untuknya? Dia orang itu menjawab, ya. Beliau pun bersabda, maka hutang Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia sedang dia masih tanggungan puasa nazar. Apakah aku harus berpuasa untuknya? Maka beliau menjawab, apa pendapatmu jika ibumu memiliki tanggungan hutang lalu kamu membayarkannya? Apakah hal itu dapat tertunaikan darinya?
Dia wanita itu menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Maka berpuasalah untuk ibumu." Baik, mungkin sampai di situ waktu sudah habis. Nanti hadis yang 187 kita ulang bacaannya di pertemuan berikutnya insyaallah. Tentunya nanti berkaitan dengan masalah membayar hutang puasa nazar untuk orang yang telah meninggal. Allah sampai itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah berkahi kita semuanya, semoga Allah berkahi ilmu kita semuanya, dan semoga Allah mudahkan segala kebaikan-kebaikan untuk kita laksanakan, dan semoga Allah ampuni segala kesalahan kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa para guru-guru kita, dosa-dosa para ulama kita, dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Subhan bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح حي على الفلاح